sebenarnya suatu hal yang besar. Iya. Sayang Iya. banget Sayang kalau nol. makanya. Akhirnya waktu itu malah kita nggak jadi untuk tayangin. Oh. Akhirnya nggak jadi. Sempat nggak Nggak jadi. ditayangin. Kita tetap bangun, tetap beli tanahnya juga. Iya. Setelah itu saya di luar mulai ngasih uang, tapi nggak sebesar yang waktu kemarin itu. Iya tuh Mas. Saya ngasih uang itu ketika kita masih tuh berdiskusi, tapi akhirnya kita post, tapi ternyata komen yang di bawah itu semuanya bagus-bagus semua. Nah itu. Jadi di situ juga saya selalu mikir sampai sekarang juga, kayaknya kalau sekarang kita mikirin pahala juga terkadang terlalu jauh ya kita pikirannya. Kalau banyak juga orang yang sholat pun kita nggak tahu terima atau enggak. Jadi kalau saya sekarang prinsipnya saya ngelakuin yang menurut saya melakukan suatu hal yang benar, saya akan lakuin. Mau sekecil apapun itu pahalanya terserah Allah deh. Tapi saya kalaupun itu menurut saya benar, jadi saya tidak pernah berpikiran kalau akan dapat pahala atau enggak. Yang penting saya berbuat aja deh. Gitu. Jadi memang nggak gampang sih ya kalau misalnya kita kecuali kalau misalnya nggak disangkutin sama agama kali ya. Tapi kalau saya itu selalu disangkutin sama agama karena takutnya saya nggak mendapatkan apa-apa dari apa yang saya lakuin itu dia. Menarik banget. Jadi teman-teman jangan remehkan kebaikan. Kata beliau ya saya cuma bisa seperti itu, lakukan saja meskipun tetap lurusin niat. Karena gini Mas, kalau nanti serem nggak berani seperti itu, nanti Mas juga akhirnya takut sholat. Kenapa? Nanti takutnya nggak diterima. Akhirnya nggak puasa. Kenapa? Takutnya nggak diterima. Nanti ujung-ujungnya apa? Akhirnya saya nggak usah beragama. Kenapa? Untuk takutnya nggak diterima juga. Jadi artinya bahwa meluruskan niat satu hal, berbuat baik hal yang lain. Nah, jadi teman-teman kalau sudah punya niat baik kayak beliau, jalanin. Tapi tetap harus lurusin niat. Kenapa? Karena gini Mas, memang benar. Amal kita itu nanti di hadapan Allah. Ya semua wafat ya pasti ya. Teman-teman artis, teman-teman militer, Ustadz, saya sahabat dekatnya Uje. Uje udah pulang. Saya sama Ustadz Arifin Ilham rumahnya 5 menit. Dekat, sering sarapan bareng. Beliau sudah pulang. Dan nanti akan ada kabar, saya atau Mas Baim wafat. Nah ketika wafat berhadapan dengan Allah, bagaimana kalau amal kita nggak ada dengan alasan, tapi saya takut ria. Nah, nggak benar juga. Artinya apa? Harus kemudian kita luruskan niat sambil kita lakukan. Dan beliau udah melakukan itu. Tapi yang menarik lagi Mas, sampai jadi orang gila itu inspirasi dari mana? Sebenarnya kan saya juga ngasih itu kan awalnya juga tahu itu namanya sosial eksperimen. Terus itu namanya juga ada yang namanya prank, saya sama sekali nggak tahu. Saya cuma ngelakuin aja dan akhirnya kalau misalkan orang gila itu kan sebenarnya intinya saya mau jahilin orang. Bukannya saya merencanakan prank tuh. Jadi kesalahan orang-orang sekarang tuh misalkan saya bisa bilang ya, dia itu maaf ya, dia itu berbagi untuk mendapatkan viewer. Kalau saya tuh beda ya, saya itu kebalik. Saya itu buat YouTube itu supaya kenang-kenangan saya nanti ketika saya sama lah kayak keluarga saya sebenarnya juga nggak suka ya ketika saya pertama kali untuk nge-shoot terus untuk ini, bukan keluarga ini, maksud keluarga dari ayah saya, banyak yang nggak setuju. Cuman terkadang ketika mama saya sudah meninggal gitu ya, mereka balik terima kasih karena saya banyak sekali sekarang bukan dengan foto tapi video mama semuanya ada dan itu tinggal klik. Jadi saya bilang apa yang orang lakuin sekarang itu sangat berbolak-balik ya gitu loh. Melakukan sesuatu karena mau subscriber naik, mau ini, jadi bahkan rela melakukan apapun. Iya, kalau saya malah kebalik ya, saya juga nggak tahu dapat berapa dari YouTube, tapi saya mau ngelakuin, tiba-tiba Allah hebatnya tuh kayak kok ngebalikin lagi uangnya berkali-kali lipat ya gitu loh. Jadi terkadang memang Allah tuh paling mahal ya, maha tahu. Jadi niat kecil kita itu memang akan terekam sih sekecil apapun ya. Kalau saya sih sampai sekarang sama sekali nggak ada perhitungan dan nggak tahu juga. Jadi kalau saya bilang tuh sekarang tuh saya sangat kuat istilahnya kalau saya bilang tuh bisikan ya. Karena kalau saya tuh kalau misalnya di luar tuh kita kan untuk ngebantu orang yang tepat aja itu kita nggak tahu sebenarnya maksudnya yang mana yang tepat nih, tapi bisikan itu buat saya itu nyata banget. Dan bisikan yang saya ketika bisikan itu hilang itu saya pernah waktu dulu iman kan memang turun naik ya.
Jadi kalau saya ngelakuin suatu dosa yang besar gitu ya, itu bisikan itu hilang. Dan saya sering banget tuh muda juga sering lah, maksudnya kita tahu ya kita ngapain ya. Dan kalau misalkan nggak ngelakuin sholat, itu nggak ada perasaan dosa, aja semuanya. Benar-benar saya tuh pernah ada di posisi itu dan sangat mengerikan. Udah tidak ada istilahnya, ya lempeng aja, mau nggak sholat ini. Kalau sekarang kan kita nggak sholat, ada ya kita nggak sholat sunnah aja kayak, maksudnya nggak sholat sunnah misal tahajud kita udah niat tiba-tiba lewat. Ada ngerasa bersalah lah. Itu nggak tahu sampai sekarang tuh saya tetap memang semua itu harus paksakan ya. Kalau dulu nggak? Kalau dulu nggak ngelaksanain sholat biasa-biasa aja gitu ya? Kalau jadi gini, ketika saya ketika ada bisikan ini, ketika saya melakukan dosa besar kita bisa bilang ya, itu nggak ada masalah dan itu rasanya kosong. Nah saya pernah di titik itu dan untuk ngembalikin susah banget. Cuman dari Allah aja kita kayaknya dikasih untuk apa sih namanya itu, bukan hikmah apa sih? Hidayah, betul. Cuman Allah. Nah ketika lagi kayak begini nih, saya untuk nilai angka yang saya kasih, untuk target yang saya kasih, semua bukan saya ngerencanain gitu. Semua itu sebenarnya bisikan. Lagi jalan tiba-tiba saya berhenti ini. Semuanya itu aneh lah buat saya, dan itu kadang-kadang kalau misalkan orang secara logika gitu ya nggak masuk gitu. Jadi kayak kemarin baru kejadian saya nolong tukang rujak gitu ya. Itu suatu hal yang saya bilang hebat lah gitu loh. Sebenarnya ada dua sih kejadian yang paling hebat sih, tapi saya ceritain itu tukang rujak dulu deh ya. Saya tukang rujak, saya ngeliat di jalan, tiba-tiba saya suruh lah berhenti kiri, dan dia di belakang jadinya tukang rujak ya. Dia lah kiri saya, tapi dia di belakang. Ketika saya udah ini siap-siap dulu, barulah kita keluar. Udah nggak ada, mana ya? Nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Akhirnya kan itu sudah jam 5:30 ya, kita perlu matahari. Sedangkan saya punya 30 menit lah ya. Akhirnya saya lihat tukang buah di seberang. Saya ke seberang, habis itu belilah belimbing dia, yang seharusnya dia target saya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya hanya membayar sesuai dengan harganya. Jadi nggak ini. Udah di sebelah kiri ada tukang saksi. Saya baliklah ke sana ke tukang taksi karena kan tinggal bentar lagi. Dan ini semuanya namanya improvisasi, tidak direncanakan lah. Mereka pasti kameramen ikut aja lah, karena kan kamera tersembunyi ya. Saya ke situ dan saya bilang lah sama supir taksinya, Mas anterin ke Tanah Kusir ya. Tiba-tiba dia bilang, oh mas maaf udah mau pulang katanya. Bukan dia lagi. Dan akhirnya saya bilang, udah nih nggak ada. Udah situ dan saya nyebrang lagi sana. Nah pas mau nyampe ke mobil, saya lihat belokan. Kalau misalkan bisikan itu nggak nyata, nggak mungkin saya belok. Akhirnya dia bilang belok, saya belok lah situ. Saya belok dan ada tukang warung di situ ya. Tukang warung akhirnya saya mau jadiin target. Ketika saya udah beli, nggak juga, maksudnya rasanya nggak klik. Ya, gimana ya rasanya. Barulah saya nengok kanan. Di sebelah kanan itu tukang rujaknya. Yang rujak yang tadi? Saya tuh merinding. Allahu Akbar. Hebat Allah tuh. Muncul lagi tadi. Dia lagi diam. Yang tadi. Rumahnya itu. Itu di gang. Dan itu merinding tuh saya cerita juga. Jadi buat mau lari kemana ya? Kita nggak akan bisa menjawab emang mahanya Allah tuh nggak bisa. Kita aja nggak pernah sadar. Dan semua orang saya tuh di belakang, kok Bayi bisa belok sih tadi? Nggak tahu. Nggak ada yang bisa jawab. Kayak begitu pun juga nggak bisa jawab. Dan akhirnya saya juga, dan saya senangnya ketika saya di situ saya udah bisa ngelihat rumahnya, ngelihat istrinya, anaknya, jadi semuanya komplit daripada saya di jalan gitu ya. Di situ saya ngerasa tuh emang lu tuh mahal lah, udah nggak ada jawaban, udah nggak ada logik yang bisa kita pakai. Betul. Dari belimbingnya ini, kalau misalkan situ supir taksi juga nganterin saya, nggak begitu ceritanya. Nggak tahu, itu nggak ada jawaban buat saya. Itu sangat mahal lah itu. Itu buat saya kayak kejadian kayak gitu nggak pernah saya lupain karena sangat nyata banget bisikan itu di saya, kiri. Tuh tukang itu kayak gitu. Feeling saya untuk, karena kan misalkan saya jadiin yang belimbing aja sudah selesai nggak jadi itu. Saya pun juga nggak ketemu. Iya, saya pun ada rasa untuk, aduh dia bukan dia. Jadi gitu loh. Buat saya semuanya sangat nyata ya. Nah ada satu lagi sebenarnya saya mau cerita. Masya Allah. Ini sih mungkin yang misalkan
ada yang jomblo atau gimana ya, apa yang yang kasian juga nih. Enak lo nih kalau pahala. Aduh, insyaallah. Yang misalkan juga menanyakan istilahnya kapan dipertemukan atau apapun itu ya. Dan itu emang saya kan baru 37 juga menikah ya. Iya. Termasuk yang telat dong. Hah? Telat banget lama mainnya. Saya mulai semua berhenti itu umur 30. Allah. Saya kan dulu kan bandel banget ya. Cuman dengan ketemu sama papa nanya iseng, Pak, nggak dapet nih ini. Ya gimana mau dapat? Pokoknya gini aja katanya. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk, minum ketemu minum katanya. Kamu mau yang mana? Nah itu bukan papa yang ngomong, Quran yang ngomong. Cuman begitu doang dan saya besoknya berhenti semuanya. Masya Allah. Dan serunya juga ya saya baru umur 37 ya dapatnya. Kalau misalkan zaman dulu ya kita tahulah kita masih minum lagi ini lagi dan 7 tahun itu waktu yang sangat lama buat saya untuk mencari. Dan itu buat saya tuh lamanya benar-benar lama ya. Dan di situ Allah cuma bilang nih, lo umur 37 nih dapet nih, lo mau tahu permainan lo di mana sih? Kalau nggak dapet makan ke situ lagi nggak sih? Jadi kalau saya tuh ketika menjalankan tuh, ketika nggak dapet gitu ya, saya tuh cuma membalikan gila ya untuk bumi, langit semuanya diatur. Masa sih gua cuma ketemu jodoh aja susah, berarti apa yang masih yang masih Allah nggak suka tapi gue lakuin apa ya? Selalu, dan itu mikirnya setiap hari. Saya tuh kalau balikin ke agama tuh jadi agak tenang, tapi kalau misalnya kita stres, karena buat saya aneh aja gitu. Ya apa susah, gitu ya? Iya, kok susah apalagi yang kurang. Apalagi gue jalannya udah benar kok, nggak dapet ya. Dan itu selalu tiap hari itu selalu pikiran apa ya Allah masih nggak senang tapi gue lakuin ya, apa ya. Ending itu adalah ya umur 37 lah ya untuk dapat jodoh. Nah yang paling seru lagi tuh ketika adanya Paula itu ketemu sama jodohnya. Jadi ini sih yang saya bilang jodoh, dan kalian tuh mungkin di luar batas ini ya kalian lah. Saya itu dapat kerjaan iklan di Turki. Di Turki dan di mobil ada semua vlognya. Di mobil itu saya bilang, Paula ajaklah adik kamu. Dia bilang, kok dia nggak pernah diajak ke luar negeri? Ajaklah, dua-duanya kasihan. Oh benar ya, kita telepon, semua ada di vlog. Jadi tanpa kita rencanain ya, dan semuanya di vlog. Ini akhirnya dia berangkat lah. Satu saat pas sudah di Turki itu kita ke mall berdua. Saya sama Paula ke mall. Sudah selesai lah, intinya udah selesai lah ya. Kita mau pulang. Pas mau pulang, Paula bilang, ke ini yuk, ini tuh kayak senturinya sini lah, obat-obatan toko obatnya. Yuk kita apotik. Ini yuk. Mau ngapain? Ini ke situ. Akhirnya kita ke bawah lah, ada tempat di naik eskalator dulu ke bawah, saya nunggu di luar, Paula di dalam. Di situ ada orang bilang, Bapau katanya. Keluarlah si Nelly nih, orang jodohnya ini nih, keluar nih. Loh, lo Indonesia? Iya. Oh ini. Gua mau makan yang aneh di mana ya sini ya? Kata dia yang ini, nusret itu tuh, yang daging stick itu. Iya. Oh iya deh, lo teleponin deh, pakai bahasa Turki, gue bilang. Pesenin ya, 5, salah satu sama dia gitu ya. Udah, setelah itu akhirnya dia ke hotel, kenalan sama Chelsea, adiknya Paula. Singkat kata itu tiba-tiba pokoknya di situ dia punya pacar ya. Singkat kata itu adalah pokoknya dia nikah. Nah, yang saya hebatnya gini loh, kalau misalkan kita nggak ada kerja di Turki, dia tidak akan ketemu. Kalau misalnya saya tidak telepon adiknya, tidak ketemu. Kalau kita nggak ke mall, itu kan mall banyak, kita nggak ketemu. Kalau itu pulang tapi nggak balik ke bawah dengan katanya Paula dong yang cuma sedikit aja, saya nggak ikut dulu yuk. Kita tidak ketemu, nah orangnya di bawah, bimbing tuh saya. Terus kalau misalkan dia tidak memanggil saya Papau atau nggak saya tidak di luar, itu saya di dalam, tidak akan ketemu semuanya. Jadi itu rancangan Allah tuh kalau misalkan jodoh itu, berimu, saya itu kalau cita-cita gitu tuh, betul. Itu per detiknya loh itu. Per detik. Dan rapih. Nah, itu. Per detiknya tuh rapih. Kita lewat sedetik aja, semenit lah ya. Kita udah lewat. Udah beda keadaannya. Dan sekarang nikah. Nah itu.
Masya Allah. Coba yang dari dia nonton YouTube saya sampai dia nikah sana, gila ya, hebat Allah tuh ya. Itulah jodoh, gue bilang jodoh tuh tidak akan bisa, karena per detik ya benar. Selewat sedetik aja. Kita salah mall aja, kita nggak ke bawah dulu langsung pulang aja. Kalau nggak ada kerjaan iklan pun. Jadi dari semua dari mulai awal. Saya nggak tahu jauh.